Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawaruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang kisah cinta Siti Khadijah dan Muhammad sebelum menjadi Rasulullah. Kemuliaan akhlak dan garis keturunan menempatkan Khadijah sebagai wanita terpandang. Tak terhitung pelamar yang datang, tetapi mereka pulang dengan tangan kosong. Keputusannya untuk tidak menikah berubah ketika mimpi indah menyambanginya suatu malam. Suatu malam ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, masuk ke dalam rumahnya, serta memancarkan sinarnya ke semua tempat, hingga seluruh Makkah bercahaya. Ia menceritakan mimpi ini kepada pamannya, Warakah bin Naufal. Ia seorang pendeta berumur lanjut, yang ahli dalam menakdirkan mimpi dan sejarah. Warakah juga mempunyai pengetahuan luas dalam agama yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Begitu indah kisah perjalanan cinta Siti Khadijah dalam memilih pria terbaik yaitu Rasulullah Muhammad. Wajah Siti Khadijah memang sangat cantik, beliau juga cerdas dan termasuk terlahir dari keluarga terpandang. Siti Khadijah menjadi janda setelah suami pertamanya meninggal dunia. Karir dan bisnis dagangnya memang terbilang sangat sukses. Harta yang beliau miliki sangat banyak sehingga membuat beliau menjadi wanita kaya raya. Dalam mengatur perusahaan, beliau dibantu banyak pegawai dan karyawan. Suatu ketika pernah Siti Khadijah mendengar kabar tentang keberadaan seorang pria tampan yang mempunyai akhlak yang baik. Pria itu di samping jujur juga baik ucapannya. Siti Khadijah ingin sekali mengajak pria itu untuk menjadi mitra dagangnya. Karena penasaran, maka Siti Khadijah mengutus seseorang untuk menemui orang tersebut. Orang yang dimaksud sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Siti Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk menjadi mitra niaganya dan memasarkan produk dagangan. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad akhirnya menerima tawaran pekerjaan itu. Nabi Muhammad mulai menjajakan barang dagangan milik Siti Khadijah menuju Syam bersama Maisarah, yaitu budak lelaki milik Siti Khadijah. Saat melakukan perjalanan berniaga, Rasulullah pernah beristirahat di bawah pohon yang berdekatan dengan bangunan gereja. Tak lama kemudian datanglah seorang pendeta dan bertanya kepada Maisarah, siapa pemuda yang berada di pohon itu. Petik 2. Kemudian Maisarah berkata kepada pendeta itu, pemuda itu adalah orang suku Quraisy dan dia juga adalah penduduk kota Makkah. Si pendeta itu sangat kagum dan berkata, sungguh tidak ada seorang pun yang berhenti di pohon itu melainkan dia adalah seorang nabi. Saat di kota Syam, Rasulullah ditemani Maisarah kemudian menjual barang dagangan Siti Khadijah yang beliau bawa. Setelah aktivitas bisnis selesai, mereka lalu kembali pulang ke Makkah. Namun dalam perjalanan, terik matahari terlihat sangat panas. Maka tiba-tiba Maisarah melihat dua orang malaikat yang menaungi Rasulullah dari panas matahari, sedangkan Rasulullah masih terus berjalan di atas untanya. Hal ini sungguh menakjubkan Maisarah. Setiap kali Rasulullah pulang berdagang, keuntungan yang didapat Siti Khadijah sangat banyak. Rasulullah memang sudah bakat bisnis berdagang sejak kecil bersama pamannya Abu Talib. Hasil penjualan Rasulullah lebih banyak dari karyawan lainnya. Kejujuran Rasulullah inilah yang membuat Siti Khadijah sangat menyukai kinerja dan akhlak Rasulullah, berbeda dengan karyawan lainnya yang terkadang sering tidak jujur dalam menyampaikan keuntungan dari hasil penjualan barang dagangan. Maka sebab itulah upah yang diberikan Rasulullah lebih tinggi dari pegawai lainnya. Pertemuan dengan Muhammad menerbitkan kembali impiannya yang lama dilupakan. Kehadirannya membisikkan masa depan yang lebih baik bagi diri, bahkan bangsanya. Awalnya, ia ragu karena usia yang terpaut jauh. Tetapi, semakin lama ia bertambah yakin. Perbedaan usia tak seharusnya menjadi halangan. Ia meyakini keutamaan dan keindahan akhlak pemuda yang kelak menjadi Rasul Allah. Keyakinan itu menguapkan keraguannya, serta menumbuhkan keberanian dan keteguhan. Kemasyhuran Muhammad di Mekah kala itu, sampai kepada Khadijah yang merupakan saudagar kaya raya. Kemudian Ibunda Khadijah membentuk kerjasama dagang dengan Nabi Muhammad. Ia meminta karyawannya yang bernama Maisarah seorang pria untuk mengawasi,
dan mengikuti semua kehendak Muhammad, serta tidak boleh menolak semua perintahnya. Agar terlihat sifat asli dan kepribadiannya. Karena jika Maisarah membantah perintah, ide, gagasan Muhammad, bisa jadi watak laki-laki itu tidak akan nampak, bisa jadi Muhammad bin Abdullah tampak baik karena usulan dan masukan Maisarah. Sepulang perjalanan dagang dari Syria, Maisarah melaporkan segala apa yang ia lihat dari sosok Muhammad. Akhirnya, ia yakin bahwa pemuda itu adalah laki-laki yang tepat. Kemudian Khadijah meminta bantuan sahabatnya, Nafisah binti Munabi untuk menemui Muhammad Al-Amin agar mau menikahinya. Sungguh Khadijah wanita jenius, ia tahu siapa orang yang tepat untuk diserahkan urusan ini. Kecerdasan Nafisah menjaga martabat Khadijah sebagai wanita dan membesarkan hati Muhammad sebagai pria. Perhatikan bagaimana cara Nafisah berdialog dengan Rasulullah. Nafisah bertanya, "Wahai Muhammad, sekarang kamu sudah menjadi pemuda terhormat, terpandang, dan dewasa, tapi kenapa kamu belum juga menikah?" Muhammad menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah." Dari sini Nafisah tahu, ternyata Rasulullah juga tertarik menikah. Nafisah bertanya, "Jika aku memilih untukmu seorang wanita, maka apakah kamu mau menerimanya?" Muhammad bertanya, "Siapa dia?" Nafisah menjawab, "Sungguh tidak ada wanita lain yang pantas bersanding denganmu, kecuali Khadijah. Dia cantik, dia dermawan, dia baik, dia punya status sosial yang bagus seperti kamu, dan kalian berdua sangat serasi." Muhammad bertanya, "Lalu bagaimana mungkin saya menikah dengan Khadijah? Saya tidak punya mahar." Nafisah menjawab, "Itu biar saya yang atur." Perhatikan lagi, seberapa berkelasnya kata-kata sahabat ibunda kita ini. Ucapannya sama sekali tidak menjatuhkan derajat Khadijah sebagai wanita dan Nabi Muhammad sebagai pemuda. Gayung pun bersambut, Muhammad menerima lamaran Khadijah. Melalui pamannya Abu Talib, Nabi melangsungkan lamaran resmi untuk pernikahan. Imam Ja'far Ash-Shadiq mengatakan, manakala Nabi Muhammad hendak menikahi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Abu Talib, paman Nabi, dengan rombongan keluarganya bersama-sama mendatangi Warakah bin Naufal, paman Khadijah. Sesudah bertemu dan berbicara sedikit, Abu Talib menyampaikan kata-kata lamaran, "Alhamdulillah haza al-bait, segala puji bagi pemilik rumah ini yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim dan keluarga besar Ismail. Kita berada di tempat tanah air yang mulia dan aman. Kita juga menjadi pemimpin masyarakat. Semoga Dia memberkahi negeri yang aman sentosa ini." Kemudian, laki-laki anak saudara saya ini, Muhammad, adalah pemuda Quraisy yang terkemuka dan sangat dikenal kebaikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kebesarannya. Tidak pula ada seseorang yang lebih adil darinya, meskipun ia seorang miskin yang tidak punya harta, yakni sesuatu yang pada saatnya akan hilang, suatu naungan yang lenyap. Anak muda ini tertarik pada Khadijah, sebagaimana Khadijah juga tertarik kepadanya. "Kami datang kepadamu untuk melamar, meminang ia, Khadijah, dengan persetujuan dan atas perintahnya. Mas kawinnya aku yang akan menanggung dengan uangku sendiri, sebanyak yang kalian minta, baik tunai maupun tempo. Dan, ia, Muhammad, anak yang hebat, berakhlak mulia, cerdas dan jenius." Sesudah Abu Talib menyampaikan kalimat lamaran itu, paman Khadijah, seorang pendeta, menyambut dengan ucapan terbata-bata. Ia menjawab dengan singkat dan mengulang-ulang. Khadijah kemudian mengatakan, "Pamanku, meskipun engkau lebih utama dariku untuk menyampaikan kesaksian ini, tetapi engkau tidak lebih utama dariku untuk kepentingan diriku sendiri. Muhammad, aku menikahkan diriku denganmu. Mas kawinnya dariku sendiri. Suruhlah pamanmu untuk menyembelih unta lalu walimah tasyakuran, dan masuklah kepada keluargamu." Abu Talib mengatakan, "Saudara-saudara sekalian, saksikanlah, ia, Khadijah, telah menerima pinangan Muhammad, dan ia yang memberikan mahar dari hartanya sendiri." Sebagian orang Quraisy yang hadir dan menyaksikan acara ini mengatakan, "Wah, ini aneh sekali, mahar mas kawin, kok, dari perempuan, dari harta sendiri." Mendengar ucapan tersebut, Abu Talib geram. Lalu ia mengatakan,
Jika mereka seperti keponakanku ini, laki-laki akan diminta mahar yang tinggi. Jika seperti kalian, niscaya kalian tidak akan menikahkannya, kecuali dengan mas kawin yang tinggi, mahal. Sesudah itu, Abu Talib kemudian menyembelih unta untuk walimah. Dan Rasulullah masuk kamar bersama istrinya, Khadijah. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa salah satu mas kawinnya ialah 20 unta betina dan 40 ekor kambing. Demikianlah cuplikan kisah lamaran baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi persoalan siapa yang melamar, Nabi atau Sayyidah Khadijah. Sungguh tidak ada yang lebih melegakan dari rasa cinta yang tersampaikan dan tidak ada yang lebih membahagiakan dari cinta yang diterima. Akhirnya, mereka menikah dan kisah cinta keduanya dicatat sebagai kisah tentang manusia terbaik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.